Halo trader, halo investor. Kita mau lihat ya, komposit indeks kita ini berapa hari ke depan mau menuju ke berapa. Jadi kita perhatikan dulu. Jadi kita masih wait and see. Support yang di sini sudah disentuh ya. Dia bounce balik ke atas. Dan kita tidak tahu dia mau jalannya ke berapa. Jadi kita sabar dulu aja. Masih posisi wait and see. Cash masih boleh dipegang. Kalau bisa jangan terlalu diperhatikan ya marketnya ya. Selagi kita perhatikan terus, kita tergiur akan membeli barang-barang yang semestinya belum kita beli. Tapi kalau kalian mau beli dalam kondisi cicil buy, misalnya 10%, besok kalau turun lagi beli lagi 10%, itu nggak masalah. Yang penting jangan buy terlalu banyak untuk saat ini, karena kita nggak tahu marketnya akan jatuh sampai seberapa. Jadi ini mungkin beberapa hari ke depan, mungkin dia akan naik turun lebih fluktuatif pergerakan komposit kita, tapi kita hanya wait and see. Selama dia tidak di bawah support sini nih, dia kan udah turun sampai ke 6.600-an. Selama dia masih berada di level 6.600 ini, berarti indeks kita, komposit kita masih uptrend. Jadi kita perhatikan di support sini, ini jadi support sekarang. Selama dia main di sini, turun naik, dia masih uptrend dan kemungkinan nanti turun naik, ujung-ujungnya dia bisa naik juga. Jadi kalau dia main di sini ya mungkin dia balik lagi, ujung-ujungnya dia tetap naik ke atas. Jadi kita wait and see dulu. Kalau dia jebol dari 6.600, ya potensi chance kedua ya mungkin dia main di 6.500 dulu. Jadi masih ada support banyak di sini. Jadi kita sebaiknya sabar menunggu. Kalau mau cicil beli juga nggak masalah, asal jangan banyak-banyak. Jadi portofolio kita ya mungkin ya mainnya 10% bertahap cicil buy. Nah, saham-saham apa aja yang nanti bagus untuk dicicil saya akan bahas setelah bahas indeks kita. Jadi banyak saham-saham yang kita bisa pilih, jadi pilihan. Apalagi kalau koreksinya gede, semakin gede semakin bagus. Jadi kita lihat masih ada support di sini, masih ada support di sini. Ya mungkin kalau terparah dia turun lagi. Oh ya, ini pas nih di level sini. Ya mungkin dia ke 6.200 atau ke 6.000 sini dulu. Jadi masih banyak support. Jadi kita sabar-sabar aja. Kita perhatikan apakah support ini dijebol atau masih ditahan ya. Jadi yang bisa diperhatikan, jadi wait and see. Kita tunggu dia reverse balik ke atas. Setelah reverse balik ke atas, ini saham-saham yang menurut saya bagus ya untuk dikoleksi ke depannya. Contoh satu Indi. Ini batu bara harganya masih bagus. Dan Indi ini juga chance naiknya seperti saya bilang target masih ke 4.000. Jadi kita masih wait and see juga. Apakah indinya jalannya sesuai dengan saya punya gambar ini. Dulu turun dan dia naik. Nanti kita perhatikan dulu. Kalau saya nih, nanti saya mulai cicil buy, beli mungkin di daerah 2.300-an atau mungkin 2.200-an. Saya nanti akan perhatikan apakah dia pantas untuk dibeli atau dia turun lagi ke bawah menuju support berikutnya. Jadi kalau menurut saya Indi boleh dikoleksi buy di antara harga-harga sinilah. Indi boleh buy kisaran harga 2.200 sampai ke 2.400. Jadi boleh dikoleksi di harga-harga daerah-daerah sini, tapi diperhatikan dulu. Saya mau perhatikan dulu apakah dia akan jebol ke bawah lagi atau mungkin dia juga nggak sampai 2.200, 2.400 dia mantul balik seperti gambar saya, itu pun juga bisa. Jadi ini semua tergantung sama marketnya ya. Jadi semua tergantung sama kondisi indeks kita. Kalau dia masih turun, indeksnya ini mungkin masih turun. Tapi kalau indeksnya mulai reverse balik, dia juga akan bisa reverse balik. Jadi kalau bisa cicil bertahap juga nggak masalah buat saham-saham ini. Jadi batu bara masih banyak, misalnya Adaro juga masih boleh beli di koleksi. Dia masih tujuannya uptrend, jadi kita lihat juga apakah dia turun koreksi ke bawah, apa dia mau lanjut lagi langsung naik ke atas. Jadi semuanya sebenarnya wait and see, kita tunggu reversalnya aja. Kita tunggu potensi dia balik ke atas, baru kita mulai pungut lagi.
Tapi dibanding Adaro sama Indi, saya lebih suka Indi ya. Karena Adaro ini lebih stabil naiknya. Jadi dia masih harga 3 ribuan, sedangkan Indi ini udah 1.200, 2.000, udah 2 ribuan ya, 2.400, jadi masih ada spare 500 perak dibanding dengan Adaro. Jadi kalau saya lebih saya prefer ke Indi, dan setelah Indi kita mau bahas saham-saham kelapa sawit. Jadi kita jangan lupain juga kelapa sawit ini, karena kelapa sawit ini menurut saya potensinya masih bagus untuk naik ya. Misalnya SCMP. SCMP ini masih sesuai dengan target saya ya, dia turun ke sini, kalau dia jebol di sini dia turun, apakah dia langsung naik ke atas, kita nggak tahu, nanti tunggu di market. Kalau kita mau koleksi, ya kita mungkin koleksi di harga support sini, sekitar 450-an, kalau dia break dari bawah sini ya. Ini kan sudah di trendline, udah dijebol turun, nah, dia udah mulai break dari support sini, apakah dia menuju ke 450-an, kalau menuju ke 450, ini boleh direkomendasi buy di daerah sini. Kisaran 450-an sampai 460. Ini akhirnya yang kita tunggu-tunggu dia terjadi juga. Apakah kita akan dijemput daerah-daerah buy daerah sini? Kalau dijemput ya itu sangat bagus. Ini saya potensi untuk mau buy juga di saham kelapa sawit. Kan kelapa sawit masih ada lagi BWPT, ini juga boleh juga, karena menurut saya BWPT ini udah nabrak saya punya support. Kita boleh cicil beli dari sini. Seperti saya bilang, kalau dia jebol dari support sini, dia menuju ke bawah sini, trendline-nya saya udah gambarkan di video YouTube saya sebelumnya. Jadi menurut saya ini sudah murah dan layak untuk dikoleksi. Atau kalau dia jebol dari support sini nggak masalah, kita jemput lagi di sekitar harga 64-an. Tapi kalau dia di bawah 64 itu baru kita boleh cicil jual bertahap ya. Jadi kita cut lossin dulu. Jadi kalau sekarang kita wait and see, masih kita mau beli di daerah-daerah kisaran buy antara 65 sampai 70. Jadi diperhatikan aja, kalau dia turun lagi malah bagus, ada potensi buat kita untuk beli di bawah sini. Mungkin besok bisa dia naik lagi, baru turun. Ya. Jadi kita trading itu harus sabar sebenarnya sih ya. Jadi kita mau beli dalam kondisi yang murah, bukan dia pada kondisi seperti yang naik-naik seperti ini 100-an. Jadi kita masih wait and see, kita sabar tunggu di bawah, baru kita jemput di bawah, nanti kalau udah kena, baru kita jual di atas. Oke, kira-kira itu aja. Kalau ada yang mau komen, silakan. Kalau ada yang mau nanya saham, oh ya ada yang mau nanya saham nih. Kemarin ada yang nanya saham LPKR. Lipo Karawaci pantas nggak dibeli? Ini sebelumnya saya udah pernah gambarkan juga ya. Ternyata ini sudah hampir kena. Jadi buy antara 110 sampai 115. Jadi kira-kira buy-nya di antara sini. Dan ini memang kena, hampir kena ya. Jadi masih kita lihat beberapa hari ke depan, kalau memang dia buy di sini, kita boleh belilah di antara 110 sampai 115. Semoga setelah dia nabrak support sini, dia mantul balik ke atas. Jadi saya sudah buat video-video ini sebelumnya ya. Jadi jalannya semua rata-rata sesuai. Jadi tinggal kalian nonton aja di YouTube saya sebelumnya. Banyak saya sudah gambarkan kira-kira jalannya ke berapa. Jadi kalau mau beli LPKR ya kira-kira antara daerah-daerah sini stop loss-nya di 109. Oke, kira-kira jalannya seperti itu. Ada yang mau komen, nanya saham apa aja, silakan tanya. Jadi kalian ada patokan jalan-jalan saham kalian itu menuju kemana. Seperti contoh nih satu LPKR, jalannya udah sesuai dengan saya ngomong, dia turun ke bawah, turun lagi ke bawah, dan dia hampir nabrak target-target saya di sini. Jadi kalian kalau mau nanya saham apa aja, silakan komen di bawah. Nanti saya akan kasih gambaran ke depannya saham-saham Anda itu mau menuju ke berapa. Oke, itu aja. Good luck.